wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Elis Badaria SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah hari ini. Tidak lupa kepada teman-teman yang hadir dan bergabung pada kesempatan kuliah hari ini. Saya Siti Humayroh dari kelas RAB Manajemen. Di sini saya sebagai moderator di presentasi kali ini. Permasalahan yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini adalah proses pembangunan ekonomi dalam perekonomian yang menghadapi kelebihan tenaga kerja. Baiklah teman-teman, silahkan menyimak paparan-paparan materi yang akan diberikan oleh anggota saya. Halo teman-teman, nama saya Septian Alam Dermawan. Di sini saya akan menjelaskan konsep pembangunan ekonomi kelebihan tenaga kerja menurut para ahli. Yang pertama itu dari teori Lewis. Teori Lewis, pembangunan suatu negara dibagi menjadi dua. Yang pertama itu tradisional atau subsisten. Yang kedua adalah industri atau kapitalis. Terus ada lagi dari teori dari Ranis-Fay. Teori dari Ranis-Fay itu pembangunan ekonomi dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama itu tahap tenaga kerja berlebih. Yang kedua tahap tanpa kelebihan tenaga kerja. Yang ketiga itu tahap produk marginal pertanian upah tahap produk marginal kelebihan upah institusional. Dilanjut ke perekonomian suatu negara menurut teori Lewis. Tadi sudah saya jelaskan ya, teori Lewis itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu tradisional, yang kedua itu industri. Industri itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah surplus tenaga kerja, yang kedua law of diminishing return, yang ketiga adalah upah real rata-rata ditentukan oleh marginal produk, terus yang keempat marginal produk 0 atau produk tambahannya 0. Yang belum tahu apa itu diminishing of return, law of diminishing return itu adalah hukum ekonomi yang menyatakan jika suatu input dalam produksi ditingkatkan sementara input lainnya dipertahankan, maka pada akhirnya akan terjadi penurunan output. Jadi jika suatu input dalam produksi ditingkatkan sementara input lainnya dipertahankan, maka akan terjadi penurunan output. Dilanjut ke industri itu dibagi menjadi 4 sama. Yang pertama produksi dari output, yang kedua marginal produk positif, yang ketiga pertambahan output, yang keempat itu tingkat upah sektor kapitalis lebih tinggi karena dipengaruhi oleh biaya hidup, cita rasa, dan kedudukan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nina Mitna Alawiyah dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses pembangunan. Proses pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, dan kelembagaan. Proses pembangunan terbagi menjadi 3. Yang pertama itu corak proses pembangunan adalah sebagai berikut. Keuntungan sektor kapitalis, penanaman kembali, keseimbangan kembali, produksi nasional naik, pembangunan ekonomi tercipta,
terjadi terus-menerus, penanaman modal lebih tinggi dan laju perkembangan ekonomi lebih cepat. Untuk proses pembangunan yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Guys, saya Siti Fadila dari kelompok 5 yang berjudul Proses Pembangunan Ekonomi dalam Perekonomian yang Menghadapi Kelebihan Tenaga Kerja. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Nina. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang proses pembangunan. Proses pembangunan itu ada 3. Yang pertama, corak proses pembangunan. Yang kedua, tingkat tabungan. Dan yang ketiga, faktor penyebab perubahan. Dan di sini saya akan melanjutkan yang kedua, proses pembangunan, yaitu tingkat tabungan. Tingkat tabungan ini ada 4 bagian. Yang pertama, penanaman modal. Yang kedua, pinjaman bank dan pengeluaran defisit. Yang ketiga, inflasi. Lama dan lajunya tergantung pertambahan pendapatan. Dan yang keempat, tingkat tabungan dan tingkat penanaman modal yang naik. Nah, yang ketiga ada faktor penyebab perubahan. Faktor penyebab perubahan ada 5 bagian. Yang pertama, perkembangan ekonomi. Yang kedua, tidak ada kelebihan tenaga kerja. Yang ketiga, tingkat upah kapitalis naik. Yang keempat, keuntungan pengusaha itu terhapus. Yang kelima, tabungan dan penanaman modal tidak dilakukan. Terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Di sini ada pendapat Louis, terbagi menjadi 3. Pertama, anggapan banyak negara berkembang, tenaga kerja berlebih, serta kekurangan modal dan kurang luas tanah. Kedua, kelebihan tenaga kerja adalah pengangguran terselubung yang dapat dialihkan ke sektor lain tanpa mengurangi produktivitas sektor pertama. Terakhir, pengusaha selalu berusaha memaksimumkan keuntungan yang terjadi di mana tingkat upah sama dengan tingkat produksi marginal, sehingga selama penawaran tenaga kerja berlebih maka tingkat upah tidak berubah. Ada juga dengan pendapat Rennie Spey, jika jumlah tenaga kerja sektor pertanian berlebih di mana produk marginal, pengangguran terselubung adalah 0, maka tingkat upah di sektor industri tidak berubah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ita Puspita. Saya akan menjelaskan tentang kritik teori Lewis dan Rennie Spey. Yang pertama ada kelebihan tenaga kerja. Menurut Buck, Warner, dan Schultz, tidak benar di negara yang padat penduduk terdapat tenaga kerja yang produktivitasnya 0. Yang kedua, corak urbanisasi. Pada kenyataannya, kesempatan kerja sektor tradisional tidak dapat mengimbangi penambahan penduduk. Dan yang ketiga, upah real. Menurut Todaro, laju urbanisasi ditentukan oleh perbedaan tingkat upah real daerah urban dengan pertanian serta kemungkinan mendapat pekerjaan lain di daerah urban. Yang selanjutnya ada persamaan teori Lewis dan teori Rennie Spey. Yang pertama yaitu membahas teori pembangunan negara kelebihan tenaga kerja, dan yang kedua analisa perekonomian terbuka. Gimana teman-teman? Masih nyimakan materi dari kelompok kami? Selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang perbedaan teori Lewis dan teori Rennie Spey. Sebelum melanjutkan, izin memperkenalkan diri. Nama Nurul Lailatul Fitri dengan NIM 211310. Jadi, teori Lewis ini mengatakan penekanan sektor kapitalis pembentukan modal kapitalis. Maksudnya adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh terhadap setiap orang untuk melakukan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, serta menyalurkan barang dan lain sebagainya. Jadi dalam teori ini lebih memfokuskan terhadap produksi barang dan menjual barang. Sedangkan menurut teori Rennie Spey di sini ada 3 macam. Yang pertama yaitu
pendekatan sektor pertanian, yang kedua produktivitas kapitalis dan pertanian, yang ketiga pengaruh pertambahan penduduk, sistem pasar, dan jangka masa. Maksud dari teori ini adalah Indonesia disebut sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Karena memiliki lahan pertanian yang luas serta sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, kita harus bersyukur akan hal itu dan diharapkan menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada materi analis permintaan dan penawaran tenaga kerja Indonesia. Kenaikan pekerja sektor formal tetapi sudah mengurangi arti penting sektor tradisional. Artinya, jika kenaikan pekerja yang bekerja di ruang lingkup badan usaha yang diakui instansi pemerintahan dan secara negara itu naik, maka akan mengurangi arti penting dari sektor tradisional, yaitu produksi dan distribusi. Di mana jika kita menelaah, profit yang akan didapat itu lebih besar sektor tradisional, karena kita adalah negara agraris, memiliki luas tanah dan kekayaan sumber daya alam. Oleh karena itu, kita sebagai generasi masa depan dan penerus bangsa harus bisa menyiapkan diri untuk memanfaatkan sumber daya alam di negara kita untuk proses pembangunan perekonomian, sehingga tidak menyia-nyiakan sumber daya alam tersebut. Oleh karena itu, yuk mari kita siapkan diri untuk membangun Indonesia yang sejahtera. Oke teman-teman, sekian dari saya, mohon maaf. Sebelum saya mengakhiri, saya mempunyai satu pantun. Burung dara terbang rendah, burung kenari terbang tinggi. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf, jangan diambil hati. Saya kembalikan kepada moderator. Teori Lewis dan pendapat teori Rennie, kita tahu bahwa banyak faktor penyebab yang menyebabkan kelebihan tenaga kerja itu sendiri. Dan dari persamaan juga perbedaan itu dapat kita simpulkan bahwa Lewis lebih kepada penekanan serta pembentukan secara kapitalis, sedangkan menurut teori Rennie itu jangkauannya lebih luas dan tidak hanya dalam bidang atau sektor kapitalis, tapi juga di bidang pertanian, serta dipengaruhi banyak hal seperti SDM, sistem pasar, dan jangka masa. Presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.